Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunlah hamba dek penghulu banyak nan sati rang godang banyak nan batu waktu banyak nan kiramai kepada Allah Taala. Salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita segala umat. Timbak dan daripada itu dia pandai bundokan doa ipa jadisan imam dekati dalam imbauan amal. Ada sanak kesadanya bersua kita balik pada hari kini masih di Inyak Serugo. Kita kini berbincang-bincang bercerita tentang cemburu. Cemburu ko dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai iri, bisa dikatakan sebagai dengki. Nah, itu cemburu. Susah menengok orang senang, senang menengok orang susah, itu masuk cemburu. Kalau yang kita kodok donga, sering kita donga, cemburu ku berkaitan jo perasaan. Nah, pasti berkaitan jo rumah tangga. Nah, itu sebagian dari cemburu juga. Tapi cemburu itu lebih luweh cakupannya. Tidak saja untuk urusan rumah tangga, tetapi berkehidupan sosial, di dalam pekerjaan ada juga saling cemburu, dalam rumah tangga pasti ada juga, dalam bisnis pasti ada juga cemburu. Maka di dalam bahasa Minang itu bisa dikatakan dongki, iri. Maka di Minangkabau ada dibagi ompek macam cemburu. Ada ompek macam cemburu. Nah, itu yang kita urai secara singkat. Beko masuk di ma kita atau adakah sifat cemburu itu dalam diri kita? Mari kita tengok klasifikasi pembagiannya. Yang pertama, cemburu itu di dalam Minangkabau ada cemburu barabah. Cemburu barabah itu kita tahu buruang barobah. Buruang barobah itu kalau inyo cemburu, biasanya barobah kok membuat sarang indak tinggi dari tanah, kira-kira 3 meter, 2 meter, semeter. Buruang barabah itu selalu membuat sarang indak tertutup, jadi terbuka. Tujuannya terbuka adalah beko supaya kalau buruang barabah berdusi atau yang jantan kok keluar, kalau inyo sedang berdua-dua jo pasangan lain, jo buruan lain di dalam sangkak tu, dalam sarang tu, tinggal tahu pasangannya tu. Maka buruan barabah ku membuat sarangnya terbuka, madok ke lagi, terbuka. Jadi kalau ada tamu yang laki-laki, beko seandainya buruan barabah ku yang berdusi mau orang tagua, jadi tahu barabah yang laki-laki masuk ada yang datang di sarangnya. Jadi tahu je barabah ku beko siayang berkhianat di antara rumah tangga burung berubah tu. Itu tujuannya burung berubah tu. Kemudian beko kalau inyo lah berbunyi eboh, lah bakulit-kulit kecil orang, lah berisi kecil orang, berarti inyo lah cemburu ya suaminya atau je istrinya burung berubah tu. Kemudian yang kedua adalah cemburunya burung onggang. Kita tahu onggang tu kalau ciri-cirinya membuat sarang tinggi dari tanah. Biasa di puncak kayu, di solek-solekan kayu, di sini burung onggang ko membuat sarang. Kemudian ciri-ciri onggang ko kalau lah cemburu, onggang ko yang mengerami tolua, yang mengirami tolua burungnya adalah nan padusi. Tapi kalau berubah, cako ganti-gantiannya mengerami telur. Kalau berubah, burung berubah yang padusi yang mengerami tolua. Sehingga jika burung berubah laki-laki ku keluar dari sarang, inyo kurung, inyo agak tutup di atasnya dek burung beronggang. Sehingga ndak dapatnya keluar, sehingga onggang yang pedusi ko yang mengerami tolua ko ndak bisa menengok burung onggang yang lain yang tobang di sekitar, sehingga tertutup kemungkinan untuk bisa bergaul dengan burung onggang yang lain. Sehingga itulah tandanya kalau burung onggang kalau cemburu, inyo tutup sarangnya. Biar istrinya kok mengerami telurnya sendiri. Maka burung onggang tidak pernah yang laki-laki mengerami telur, pasti pedusi burungnya. Itulah ciri-ciri kalau burung onggang kalau lah cemburu. Kemudian cemburu yang ketiga adalah cemburu puyuh. Burung puyuh kita pasti tahu adalah sejenis ayam, ungge, toluannya ketek-ketek, baragi-ragi, berintiak. Burung puyuh ke identiknya sangat copek, kancang lari. Kemudian kalau puyuh
burung puyuh kok lah cemburu, ini biasanya yang mengerami telur adalah puyuh jantan. Bakok itu kalau ndak burung puyuh yang jantan mengerami telur, beko yang jantan ko berkeliaran di luar bersobok di pedusi lain. Maka yang pedusi ko ditinggalnya. Maka puyuh jantan lah yang mengerami telur, yang pedusi mencari makan. Itu pun cemburunya pedusi ke jaya burung puyuh laki-laki. Sehingga ndak nyebulihan burung puyuh laki-laki ko berkeliaran, suruh mengerami telur yang pedusi mencari makan. Itu kalau puyuh lah cemburu. Kemudian yang terakhir yang keempat, baa pula cemburunya burung tempur. Burung tempur konyo pasti membuat sarang tinggi. Kalau lah rendah tempur membuat sarang pasti ada berado, pasti ada bahaya atau ada nan inyo tuju. Baa pula cemburunya tempur. Tempur ko kalau memang burung yang sangat mencemburu. Bab itu inyo buat sarang terbuka. Deknya buat sarang terbuka tu bisanya menengok suaminya ko sianan ada tamu di rumah. Beko burung tampu ko nyebuian terbuka sehingga beko kalau ada suaminya tamu atau burung puyuh pedusi lainnya ada tamu tentu nampak dari luar. Itulah tujuannya sarangnya dibuat terbuka. Dek burung tempu. Mungkin itu saja pembagian ompe cemburu daripada binatang. Karena orang Minang konyo mencontoh ke alam, jadi mencontoh ke binatang, baa cemburunya binatang, itu pula di manusia beko bisa dibagi. Kemudian solusinya baa supaya jangan saling cemburu. Itulah dijawek dek tampu cako, nyejawek dek burung berubah cako, dibuatlah sarang terbuka. Jadi kalau suami istri kalau lah cemburu saling terbuka lah, maka terbuka lah solusi, ada solusi. Maka itu kuncinya, kalau lah saling cemburu atau buka lah balik, jujur-jujurlah berdua, selesaikan masalah. Itulah belajar dari alam-alam terkembang jadi guru. Demikian saja, seandainya ada keliru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.